Sahabat YKB GKI, jumpa kembali dengan saya Pendeta Mestika Hulu dalam acara Ngulik Alkitab. Dalam episode kali ini kita akan mengulik Matius pasal 12 ayat 1-13 dengan tema Sabat di masa pandemi. Para sahabat sekalian, silakan mempersiapkan Alkitab supaya nanti bisa kita baca bersama-sama. Untuk mengulik tema Sabat di masa pandemi ini, telah hadir bersama kita via Zoom Ibu Pendeta Linda Mismanto. Ibu, apa kabar? Baik. Terima kasih atas kesediaan Ibu menjadi narasumber ngulik Alkitab episode kali ini. Terima kasih kembali. Sahabat YKB, Ibu Pendeta Linda Mismanto adalah Ketua Umum BPMS Sinode Wilayah Jawa Timur dan juga berbasis GKI Manyar, Surabaya. Sahabat YKB GKI, acara ngulik Alkitab ini diadakan untuk menolong kita bersama mendalami kitab suci, sembari melihat relevansinya dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, para sahabat sekalian dapat terlibat secara interaktif dengan mengajukan pertanyaan maupun komentar di chatroom yang tersedia. Sebelum kita membaca Alkitab dari Matius pasal 12 ayat 1-13, kita akan berdoa terlebih dahulu dipimpin oleh Ibu Pendeta Linda. Silakan Ibu. Baik, mari kita bersama-sama berdoa. Tuhan, terima kasih jika di kesempatan saat ini kami memiliki waktu yang berharga untuk mendalami Alkitab dan menemukan pesan yang selalu baru dan berarti bagi situasi kami saat ini. Ketika kami harus mengalami keadaan yang selama ini belum pernah kami bayangkan, namun kami percaya di dalam terang Tuhan, kami selalu dapat menemukan alasan untuk bersyukur dan menemukan berkat Tuhan. Juga di situasi pandemi saat ini, kami mohon Roh Kudus menerangi kami dengan firman di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Kita akan membaca Matius pasal 12 ayat 1-13 yang menjadi dasar ulikan kita pada episode kali ini. Semoga para sahabat juga sudah mempersiapkan Alkitabnya. Matius pasal 12 ayat 1-13. Pada waktu itu, pada hari Sabat, Yesus berjalan di ladang gandum. Karena lapar, murid-muridnya memetik bulir gandum dan memakannya. Melihat itu, berkatalah orang-orang Farisi kepadanya, "Lihatlah, murid-muridmu berbuat sesuatu yang tidak diperbolehkan pada hari Sabat." Tetapi jawab Yesus kepada mereka, "Tidakkah kamu baca apa yang dilakukan Daud ketika ia dan mereka yang mengikutinya lapar? Bagaimana ia masuk ke dalam rumah Allah dan bagaimana mereka makan roti sajian yang tidak boleh dimakan, baik olehnya maupun oleh mereka yang mengikutinya, kecuali oleh imam-imam? Atau tidakkah kamu baca dalam kitab Taurat bahwa pada hari-hari Sabat, imam-imam melanggar hukum Sabat di dalam bait Allah, namun tidak bersalah? Aku berkata kepadamu, di sini ada yang melebihi bait Allah. Jika memang kamu mengerti maksud firman ini, yang ku kehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan, tentu kamu tidak menghukum orang yang tidak bersalah, karena Anak Manusia adalah Tuhan atas hari Sabat." Setelah pergi dari sana, Yesus masuk ke rumah ibadat mereka. Di situ ada seorang yang mati sebelah tangannya. Mereka bertanya kepadanya, "Bolehkah menyembuhkan orang pada hari Sabat?" Maksud mereka ialah supaya dapat mempersalahkan dia. Tetapi Yesus berkata kepada mereka, "Jika seorang dari antara kamu mempunyai seekor domba, dan domba itu terjatuh ke dalam lubang pada hari Sabat, tidakkah ia akan menangkapnya dan mengeluarkannya? Bukankah manusia jauh lebih berharga daripada domba? Karena itu, boleh berbuat baik pada hari Sabat." Lalu kata Yesus kepada orang itu,
ulurkanlah tanganmu. Dan ia mengulurkannya, maka pulihlah tangannya itu dan menjadi sehat seperti tangannya yang lain. Ya, Demikian bacaan kita. Para sahabat sekalian, saya mau langsung bertanya ke Ibu Pendeta Linda yang menjadi narasumber kita kali ini. Ibu, tema kita adalah sahabat di masa pandemi. Mengapa tema ini penting kita bicarakan di masa seperti ini? Bagaimana kita memahami relevansi atau korelasi antara sahabat dan pandemi COVID ini, Ibu? ya. Kita meyakini bahwa Alkitab atau kitab suci itu meskipun ditulis di masa lalu oleh para penulis, oleh dorongan Roh Kudus, oleh wahyu Allah, namun kita tahu bahwa kitab suci selalu baru setiap hari buat kita. Jadi memberikan pesan, ini secara umum ya kita meyakini sebagai hal yang prinsip, memberikan pesan yang aktual, yang relevan untuk kehidupan kita hari ini. Pesan utama, pesan nafasnya. Nah, kalau kita hari ini di situasi pandemi, kita seperti dipaksa berhenti dari apa yang biasa kita lakukan. Biasa kita nongkrong sambil berbicara bisnis gitu ya di kafe, harus tidak bisa dilakukan pada saat ini. Dan banyak hal. Dan kita juga harus melepaskan rencana kita dan banyak hal, aktivitas kegiatan kita, termasuk sebenarnya dalam kurun waktu pandemi ini janjian nih mestinya untuk mengunjungi Tika. Yeah. KB ya di kantor ya. Jadi ini terpaksa kita lepas dan banyak hal. Nah, kata berhenti ini sebenarnya kata yang mirip atau diambil dari kata syafat. Jadi ini menarik ya. Kata syabat itu berasal dari akar kata syafat yang artinya berhenti atau melepaskan. Jadi seperti hari ini kita dipaksa demikian. Nah, gitu ya. Jadi seperti itu mengingatkan saya ini seperti sebuah sabat buat kita. Dan kita tahu memang bahwa Alkitab menetapkan satu, dan itu dicatat sebagai perintah Tuhan, 1 dari 7 hari harus diindahkan sebagai hari kudus bagi Allah. Dalam hukum Tuhan dikatakan, kuduskanlah itu bagiku. Bahkan dalam penciptaan, Kejadian pasal 2 ayat 2, bolehkah Tika membaca? Kejadian pasal 2 ayat 2. Ketika Allah pada hari ke-7 telah menyelesaikan pekerjaan yang dibuatnya itu, berhentilah ia pada hari ke-7 dari segala pekerjaan yang telah dibuatnya itu. Ya, nah di sini kita menemukan kata berhenti. Nah, kata berhenti di sini memiliki akar kata yang sama dengan sabat. Jadi kalau mau kita simpulkan bahwa sebenarnya sabat adalah tata tertib penciptaan, the ordinary of creation. Sejak awal ditetapkan oleh Tuhan sendiri pada saat penciptaan. Setelah dia menciptakan, pada hari ke-7 ia berhenti. Itulah sabat itu sendiri. Ya, tata tertib penciptaan. Demikian Tika. Baik, sabat adalah tata tertib penciptaan karena ditetapkan sendiri oleh Allah saat dia melakukan penciptaan. Ini berarti kan Bu, sabat itu penting ya Bu? Nah, tetapi kenapa ya Bu, kalau kita membaca kisah-kisah Injil, Yesus seringkali tampaknya ya bermasalah dengan orang-orang Farisi mengenai sabat. Apa pasalnya Bu? Apa persoalannya ini sebetulnya? Ya, betul Tika. Kalau kita baca kitab Injil, kita seringkali menemukan Tuhan Yesus sepertinya melanggar gitu ya. Hukum sabat gitu ya, yang bikin orang-orang Farisi, dan kita tahu kelompok orang Farisi sangat kekeh, bahkan sangat detail melakukan hukum Taurat dan turunannya. Dan Tuhan Yesus
seperti tidak mempedulikan. Nah, ini kekeliruan sebenarnya. Tuhan sebenarnya justru hendak meluruskan banyak praktek yang keliru tentang hari Sabat pada masa itu. Mengapa? Karena mereka memberlakukan hukum Sabat dengan sangat rigid atau kaku, namun ironisnya mereka malah mengabaikan jiwa dari hukum itu. Jadi seperti sekarang kita diajak untuk menjaga kebersihan segalanya. Kita sangat rigid mengatur itu, tapi kita abai, kita lupa itu untuk apa. Kenapa saya harus melakukan itu? Jadi kita cuma taunya ya sudah cuci tangan gitu ya. Kita taunya itu saja, tapi kita tidak tahu mengapa. Jiwa dari itu apa? Itu poinnya. Nah, saya boleh kasih contoh. Contoh nih ya. Bolehkah Tika membaca Lukas 13 ayat 14 sampai 16? Ini bagian selain tadi kita baca Injil Matius tadi. Lukas pasal 13 ayat 14 sampai 16 saya bacakan. Tetapi kepala rumah ibadat gusar karena Yesus menyembuhkan orang pada hari Sabat. Lalu ia berkata kepada orang banyak, "Ada 6 hari untuk bekerja. Karena itu, datanglah pada salah satu hari itu untuk disembuhkan dan jangan pada hari Sabat." Tetapi Tuhan menjawab dia katanya, "Hai orang-orang munafik, bukankah setiap orang di antaramu melepaskan lembunya atau keledainya pada hari Sabat dari kandangnya dan membawanya ke tempat minuman? Bukankah perempuan ini yang sudah 18 tahun diikat oleh iblis harus dilepaskan dari ikatannya itu karena ia adalah keturunan Abraham?" Ya, yang tadi kita baca dalam Matius 12, di situ dikatakan mereka bertanya kepadanya, bolehkah menyembuhkan orang pada hari Sabat? Lalu ada penjelasan dalam Injil Matius tadi yang pasal 12 ayat 10, maksud mereka ialah supaya dapat mempersalahkan dia. Jadi kira-kira dalam Matius yang tadi kita baca itu, Yesus ditanya itu mereka sudah tahu jawabannya gitu ya. Jadi seperti menjebak. Dengan kata lain, itu bukan pertama kali dalam Matius loh ya. Yesus menyembuhkan orang yang di sini dikatakan mati sebelah tangannya. Jadi bukan pertama kali Yesus menyembuhkan, berulang kali. Salah satu yang kita baca juga tadi, Lukas 13. Ini peristiwanya beda. Di sini dikatakan ada perempuan yang telah 18 tahun dirasuk roh. Sehingga ia sakit sampai bungkuk punggungnya, tidak dapat lagi berdiri dengan tegak. Lalu Yesus memanggil perempuan itu dan menyembuhkan. Dan peristiwa itu terjadi di rumah ibadat. Kalau sampai di sana mestinya kita senang dong. Rumah ibadat yang didatangi perempuan itu membuat dia bertemu Yesus dan sembuh. Tapi yang tadi Tika baca apa? Kepala rumah ibadatnya tidak senang, Bu. Ya, kepala rumah ibadatnya gusar. Nah, sekarang kita mikir, mestinya kan kalau ini ganti di gereja gitu ya, di gereja orang sembuh kan senang. Ini malah gusar. Dan lucunya gini, ada 6 hari untuk bekerja. Datanglah pada hari itu untuk disembuhkan. Mungkin pikirnya gini, kamu sudah sakit 18 tahun loh. Kalau cuma nunggu sehari, apa sih sulitnya? Itu karena tidak empati. Tapi yang sakit, sehari saja itu penderitaan, bungkuk badannya. Jadi Tuhan Yesus tuh mungkin kalau dibilang tuh tepuk jidat deh. Kalau bahasa hari begini kamu masih mikir soal begini. Ini contoh, mereka gagal paham. Mereka menerapkan aturan Sabat, mereka gagal paham sesungguhnya apa jiwa dari Sabat itu. Sampai Tuhan Yesus bilang, bukankah perempuan ini keturunan Abraham? Kalau di sini dikatakan domba, lembu, atau keledainya,
kamu bawa keledaimu, kamu bawa ke tempat minum. Ini lebih daripada keledai dan lembu. Minum buat keledai dan lembu adalah hidupnya. Kalau nggak minum mati. Haus dan mati. Hidrasi. Nah di sini perempuan ini lebih berharga dari lembu dan keledai. Jadi mereka gagal paham. Begitu Tika. Ya. Baik. Baik, Ibu, penjelasan lebih lanjut mengenai sahabat di masa pandemi ini masih kita nantikan, dan saya yakin juga para sahabat YKB akan menantikan penjelasan Ibu, tapi setelah pesan-pesan berikut. Untuk kegiatan apapun yang dilakukan oleh badan pelayanan yang manapun juga pasti membutuhkan dukungan. Salah satunya adalah dukungan dana. Oleh karena itu, YKB GKI Media juga membutuhkan dukungan dana dari kita semua. Sahabat YKB GKI, terima kasih masih bersama saya Pendeta Mestika Hulu dan juga bersama Ibu Pendeta Linda Mismanto yang menjadi narasumber kita pada Ngulik Alkitab episode ini. Bagi para sahabat YKB GKI yang baru saja bergabung, kami informasikan bahwa Ngulik Alkitab kita kali ini dari Matius pasal 12 ayat 1-13 dengan tema Sabat di masa pandemi. Bapak Ibu yang baru bergabung, silakan jika ingin berkomentar ataupun memberikan pertanyaan bisa melalui chat room yang tersedia. Saya kembali ke Ibu Pendeta. Tadi sudah menjelaskan beberapa hal bahwa sabat ini memiliki pengertiannya akar kata yang sama dengan syafaat, dan ada beberapa praktik yang keliru pada yang dilakukan pada masa Tuhan Yesus. Nah, praktik yang keliru itu dikritisi atau diluruskan oleh Tuhan Yesus. Ibu, saya ingin bertanya, apa dampak praktik sabat katakanlah yang kita baca tadi dalam Lukas 13 bahwa itu membuat pelarangan-pelarangan. Apa dampaknya ini, praktik sabat yang keliru ini pada kehidupan umat pada waktu itu, Ibu? Ya, dalam kasus kita ini, dalam bacaan Injil Matius yang LAI memberikan judul murid-murid memetik gandum pada hari Sabat, ya. Dan yang kedua di ayat 9, Yesus menyembuhkan orang pada hari Sabat, ini judul LAI. Nah, di sini ada yang menarik memang, mengapa mereka begitu gusar lalu berkata, lihatlah murid-muridmu berbuat sesuatu yang tidak diperbolehkan pada hari Sabat. Ya. Sebenarnya waktu itu yang terjadi. Karena dikatakan gini, ayat 1, karena lapar, murid-muridnya memetik bulir gandum dan memakannya. Nah, sebelum kita melihat itu, kita mau tahu dulu, boleh ya saya jelaskan sedikit ya Tika ya? Silakan Ibu. Ya, larangan bekerja pada hari Sabat. Sebenarnya ada 39 perbuatan dasar yang dilarang pada hari Sabat. 39 itu nanti banyak turunannya ya. Jadi 39 ini perbuatan dasar, diantaranya menuai, menampi, kalau ini gandum, hasil pertanian, menumbuk, lalu dari itu menyiapkan hidangan, kemudian mengangkat beban. Nah ini menariknya,
beban itu, yang disebut beban itu berapa? Setara dengan 2 buah kurma kering. Jadi kalau Alkitab yang saya pegang ini pastinya beban ini. Karena apa? Lebih berat daripada 2 buah kurma kering. Merencanakan pekerjaan juga dilarang. Ini turunannya begitu. Jadi besok kita akan ketemu dengan klien, atau besok akan rekaman produksi di studio YKB atau melalui Zoom, ini rencana itu saja dilarang. Dan segala sesuatu yang secara simbolis dapat dipandang sebagai bekerja. Nah, dalam kasus yang kita baca Matius 12, bahan kita mengulik Alkitab hari ini, dikatakan murid-muridnya memetik bulir gandum. Memetik bulir gandum itu disetarakan sama dengan menuai, coret. Lalu namanya bulir gandum kan nggak mungkin dimakan, dia harus digosok dulu. Kalau nggak makan sama kulitnya itu pasti nggak bisa ya. Digosok di tangan. Nah, menggosok di tangan itu dianggap bersalah karena sama dengan menumbuk, memisahkan biji dari kulit. Lalu setelah digosok, ini kalau saya murid atau Tika murid, kan tidak langsung dimakan. Pasti akan dipisahkan bulir dari batang atau kulitnya. Nah, memisahkan bulir dari batangnya itu pun dianggap salah, bekerja. Karena sama dengan menampi. Jadi seluruh proses itu dipandang sama dengan menyiapkan hidangan pada hari Sabat. Jadi kita tahu konteksnya pada waktu itu Yesus dan murid-murid berjalan di ladang gandum. Itu bukan mencuri. Jadi kita tahu bahwa itu sudah diatur, bahwa kalau hanya mengambil itu kalau kita baca Ulangan 23 ayat 25. Bolehkah membantu kita membaca? Tika, Ulangan 23 ayat 25. Ulangan 23 ayat 25. Baik, Ulangan pasal 23 ayat 25 berkata, apabila engkau melalui ladang gandum sesamamu yang belum dituai, engkau boleh memetik bulir-bulirnya dengan tanganmu, tetapi sabit tidak boleh kau ayunkan kepada gandum sesamamu itu. Ya, bahkan ayat 24 mengatakan anggur juga boleh diambil, tapi tidak boleh masuk kantong dibawa pulang. Jadi itu bukan mencuri. Jadi di sini dikatakan murid-muridnya memetik bulir gandum. Itu nggak soal, dalam arti karena mereka lapar, seorang musafir boleh melakukannya asal tidak pakai sabit. Kalau sabit itu namanya mencuri, sudah mengambil besar. Ya itu nggak boleh. Hanya yang dipersoalkan ketika memetik itu sama dengan menuai. Ketika memisahkan bulir dari kulitnya sama dengan menumbuk. Itu semua dianggap sama dengan bekerja. Nah, jadi begitu. Tuhan Yesus memberikan kasus pembanding. Mau dilihat ini lanjutannya? Boleh? Ya, 2 kasus pembanding yang diungkap oleh Yesus. Yaitu apa? Dalam ayat 3, Yesus berkata, ketika Daud dan pengikutnya lapar, ia masuk ke dalam rumah Allah dan makan roti sajian yang tidak boleh dimakan. Jadi memang dalam peraturan dikatakan roti yang dipersembahkan kepada Tuhan di kemah suci atau di bait Allah itu tidak boleh dimakan. Kalau sudah seminggu diganti roti itu, nah roti yang sudah seminggu itu boleh dimakan oleh para imam, tapi tidak oleh yang lainnya. Nah sampai di sini ya kita tahu. Jadi tidak oleh imam pun harus menunggu sampai seminggu. Ketika waktunya roti itu diganti dengan yang baru. Ini tiba-tiba Daud datang dalam keadaan
dan lapar, apakah itu sudah atau tidak? Suara Ibu kurang kedengeran. Ya, jadi pada saat itu Daud bersama pengikutnya tiba-tiba datang mengambil roti yang entah apakah sudah boleh dimakan oleh para imam atau tidak. Ya, imam saja belum jelas boleh makan nggak, waktunya belum tiba juga bisa. Iya. Kita makan dan ini tidak bersalah. Yesus bilang karena makan adalah kebutuhan pokok. Ini yang pertama. Nah, yang kedua, Tuhan Yesus juga memberikan contoh yang hari itu real. Kalau yang Daud itu kan sudah terjadi di masa lalu. Kalau yang ini real masih terjadi. Apa itu? Para imam tetap akan melakukan pekerjaan di bait Allah meskipun pada hari Sabat. Apa itu? Menyalakan api dengan untuk korban bakaran, menyembelih korban bakaran, menyiapkan hewan korban, mengangkat di atas mezbah itu lebih dari 2 kurma kering. Beratnya 1 domba itu berapa kilo gitu ya. Itu semua dilakukan bahkan pada hari Sabat. Salah dong. Dan kalau kita tahu pada hari Sabat itu persembahan jumlahnya 2 kali lipat. Dalam Bilangan 28 ayat 9 dikatakan jadi kerjanya ekstra hari Sabat. Ya, jadi kok nggak salah? Mereka bisa bilang apa? Kalau tadi itu kan Daud, itu kan masa lalu karena kepepet, ya. Kalau ini, ya ini beribadah kepada Allah. Nah, ya ini jadi ironisnya mereka memahami ritual ibadah secara kaku dan sempit. Sampai di sini Tuhan Yesus harus menegaskan, Anak manusia adalah Tuhan atas hari Sabat. Matius 12 ayat 8. Dan kalau kita baca, bolehkah kita baca satu bagian yang penting juga dalam Markus 2 ayat 27. Markus 2 ayat 27. Baik, Markus 2 ayat 27. Lalu kata Yesus kepada mereka, hari Sabat diadakan untuk manusia dan bukan manusia untuk hari Sabat. Ya, ini poin penting. Hari Sabat diadakan untuk manusia. Jadi sejak awal Tuhan memberikan hari Sabat untuk kebaikan manusia. Dan kalau kita melihat hukum Sabat itu kan satu paket dengan 10 hukum. Ya. Dan kita tahu bahwa 10 hukum itu pada dasarnya diberikan oleh Tuhan sebagai perjanjian kepada umat Israel yang tadinya bangsa budak. Lalu Tuhan bilang, aku Allahmu, engkau kepunyaanku. Lalu Tuhan mengatur, dan semua itu pada dasarnya untuk kebaikan manusia. Jadi bukan manusia diperbudak oleh hukum meskipun baik, justru hukum digunakan untuk kebaikan manusia. Jadi Tuhan Yesus menegaskan hari Sabat diadakan untuk manusia, bukan manusia untuk hari Sabat. Kira-kira saya dari tadi kepikir mau mengatakan ini ya Bu, ketika Ibu menjelaskan tentang larangan-larangan yang dibuat, saya mau bilang unbelievable ya. Apa yang unbelievable? Nah, Ibu, ketika Ibu menjelaskan tadi bahwa ada 39 perbuatan dasar diantaranya menuai yang tidak boleh dilakukan, saya kok terpikir ya Bu, mau mengatakan bahwa repot sekali ya, sulit sekali gitu menjalani kehidupan pada masa itu. Hukum-hukum begitu rigid, kaku. Tapi bukankah hal-hal yang dilarang menuai seperti itu, bekerja itu adalah hal-hal yang sebetulnya untuk memelihara atau melangsungkan kehidupan yang sesungguhnya dikerjakan oleh Allah, diberkati oleh Allah. Memetik bulir gandum karena lapar pun dianggap salah juga.
kemudian itu membawa saya berpikir, apalagi yang bisa dilakukan pada hari Sabat ketika waktu itu. Itu sebab kenapa saya katakan peraturan ini unbelievable gitu loh, melarang semua, seolah-olah melarang orang untuk hidup. Di sisi lain, Markus yang baru kita baca tadi, Tuhan mengatakan bahwa di Markus 2 tadi yang saya baca terakhir, bahwa hari Sabat itu diciptakan untuk manusia, bukan manusia untuk Sabat. Dan tadi Ibu juga menjelaskan bahwa Allah menempatkan manusia lebih penting daripada hukum dalam peristiwa penyembuhan tadi juga, seorang perempuan yang sakit. Lalu Ibu, bagaimana kita memahami ini, memahami bahwa manusia ini, peraturan ini diperlukan untuk menata kehidupan sebagai panduan supaya kehidupan berjalan dengan baik. Ya. Yang penting untuk dipahami adalah jiwa atau roh, atau istilahnya maksud dari Allah memberikan hukum itu. Ya, itu penting. Itu sebelum bicara yang lain-lain. Jadi makanya ketika Tuhan Yesus kepadanya ditanyakan hukum manakah yang terutama, itu mungkin karena mereka juga sudah mabok nih Tika. Mereka mungkin juga sudah mabok, begitu banyak yang mereka harus pegang, ya. Di satu sisi bisa dipahami karena dulu mereka, nenek moyang mereka ceritanya kan sampai di pembuangan gitu ya, sampai dihukum oleh, istilahnya mereka menghayati dihukum oleh Tuhan karena tidak taat. Nah setelah itu mulai muncul era, istilahnya mereka melakukan reformasi lah, benar-benar mau taat hukum. Nah itu kan kelompok Farisi dan lahirnya setelah itu kan. Jadi mereka mempelajari hukum dengan sangat-sangat teliti, lalu Sabat diterjemahkan sedemikian rupa, bahkan sebenarnya sampai sekarang. Ini bukan hanya dalam Alkitab. Boleh saya cerita pengalaman kecil ya. Satu saat ketika beberapa tahun yang lalu saya ke Israel, saya sudah diberitahu oleh pemimpin perjalanan, pemandu wisata untuk mengatakan begini, Bu, nanti kita masuk ke Yerusalem itu Sabat ya. Oh ya, emang kenapa? Nanti tetap makan loh, selamat untuk bisa makan gitu ya. Tapi Bu, jangan berharap nanti Ibu dan rombongan, karena saya dan suami diminta jadi pembimbing rohani gitu ya. Jangan harap kalau nanti jangan meminta makanan panas ya, atau disajikan fresh gitu ya. Semua sudah tersaji, makan-makanlah. Tapi tidak ada pelayan yang mengatur di hotel, maksudnya di rumah makannya hotel. Oke, baik. Saya nggak soal, dan betul lah malam itu kami makan dan saya menikmati fine-fine saja. Nah, karena saya membutuhkan berbicara dengan resepsionis hotel di lantai 6 atau berapa gitu ya, saya melepaskan diri dari rombongan. Saya izin pada suami, sebentar saya mau ke bawah gitu ya. Oke, saya ke sana, ke resepsionis, ke front desk-nya. Nah, saya menggunakan lift karena waktu itu kami berada di lantai 11. Saya masuk ke lift. Ketika saya masuk, apa yang terjadi? Di setiap lantai, dari lantai 11 ke lantai 2, dari lantai 11 ke lantai 2, di setiap lantai itu pintu terbuka. Pertama saya tidak mengerti. Di lantai 10 terbuka pintu. Saya pikir kalau terbuka pintu, biasa Tika kan ada orang masuk kan. Saya nggak menekan. Nggak ada yang masuk, saya tunggu, saya tutup, nggak bisa. Kan kalau nggak ada yang masuk, saya tutup kan oke kan? Mungkin ada yang batal, saya pikir gitu. Nggak ada. Di lantai 9 sama. Sampai saya kepo nih. Kepengen tahu, saya menjulurkan keluar dari lift, menengok kepala saya separuh, saya lihat nggak ada orang. Lorong itu sepi, dan itu malam hari, petang hari. Sabat kan dimulai dari sore ya, senja ya, malam hari, sepi, agak-agak nggak enak juga suasananya ya, dingin gitu ya. Di lantai 9 juga demikian, selalu berhenti, terbuka. Saya tidak mengerti, terlambat mengerti, tell me ya. Selesai dengan keperluan saya kembali ke lift, saya tidak sadar saya masuk ke lift yang lain. Liftnya ada 3. Saya tekan langsung ke lantai yang saya mau.
Saya ditanya oleh suami, kok lama? Saya bilang, liftnya rusak. Ya, saya bilang, liftnya rusak. Apa rusak? Hotel sebesar ini hotel bintang 5 gitu ya. Nggak tahu tuh, ketika saya pokoknya buka sendiri, dia tertawa. Suami saya tertawa. Kamu pasti masuk lift Sabat. Sampai saya keluar dari ruangan makan restoran, saya pergi ke tempat lift itu dan betul untuk memastikan bahwa saya ingin tahu betulkah saya melakukan hal yang lucu. Betul, ternyata saya memasuki lift yang memang tertulis hanya untuk Sabat. Jadi ada 3 lift. Kalau saya tidak menganut hukum, boleh lift yang lain. Tapi kalau saya seorang Yahudi yang taat, saya akan menggunakan itu di abad ini. Jadi baru berapa 4-5 tahun yang lalu. Ya, jadi menarik, saya pikir, hebat ya. Meskipun teknologi sedemikian maju, mereka sampai menyesuaikan dengan kemajuan teknologi. Seperti itu. Ini contoh kecil yang lucu menurut saya, tapi itulah mereka. Baik, Ibu, kita lanjutkan bincang kita, namun sesaat lagi setelah pesan-pesan berikut ini. Sahabat YKB GKI, terima kasih masih bersama saya Pendeta Mestika Hulu dan juga Ibu Pendeta Linda Mismanto yang menjadi narasumber ngulik Alkitab kita episode kali ini. Bagi para sahabat YKB yang baru saja bergabung, kami beritahukan bahwa kita sedang ngulik Alkitab dari Matius pasal 12 ayat 1-13 dengan tema Sabat di masa pandemi. Ini merupakan segmen terakhir kita dan para sahabat YKB sekalian masih memiliki kesempatan untuk berinteraksi melalui chat room yang tersedia. Saya kembali ke Ibu. Tadi di segmen kedua Ibu mengutip satu ayat dari Injil Markus pasal 2 ayat 27. Saya baca, hari Sabat diadakan untuk manusia dan bukan manusia untuk Sabat. Ibu ini kan menegaskan atau menempatkan manusia lebih penting dari pemberlakuan hukum yang kaku atau rigid yang tadi juga sudah Ibu sebutkan. Nah, bagaimana kemudian kita memahami ini supaya peraturan ini betul-betul ditempatkan atau difungsikan sebagai suatu perangkat yang membantu menata kehidupan manusia agar berjalan sesuai dengan kehendak Allah. Namun pada saat yang sama juga kita tentu berharap bahwa manusia juga tetap menghargai hukum-hukum ini dan mau menjalaninya juga, bukan tidak berlaku karena ya manusia lebih penting dari hukum maka kemudian hukum juga ditabrak begitu saja. Bagaimana kita memandang ini dan memberlakukan ini dengan baik, Ibu? Silakan. Ya, ini pertanyaan yang penting ya. Jadi seolah-olah kalau memang pro manusia ya seenaknya atau tak perlu hukum begitu ya. Jadi seperti dipertentangkan. Sebenarnya ini terjawab ketika Tuhan Yesus pernah menjawab pertanyaan hukum manakah yang terutama. Jadi tadi ya, jadi ketika mungkin mereka sudah mabuk dengan begitu banyak atau memang mengetes, lalu mereka bertanya pada Tuhan Yesus, Guru, hukum manakah yang terutama? Nah ini menarik. Tuhan Yesus mengatakan Matius 22 ayat 37 hingga ayat 39.
Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Jadi, itulah hukum yang terutama. Kalau saya bicara tentang hukum, berarti apakah hukum ini merupakan ungkapan kasih saya kepada Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi, dan apakah hukum ini merupakan ungkapan kasih saya kepada sesama manusia? Jadi justru hukum itu diberi bingkai, dan bahkan kalau dalam Matius 7 ayat 12, bolehkah Tika membaca? 7 Matius ayat 12. Ayat 12, ini semacam golden rules ya. Matius 7 ini sangat mudah dipahami, bahkan saya ingat ini dikutip, tak peduli siapapun mereka, agamanya apa, ini Matius 7 ayat 12. Baik, saya bacakan Matius pasal 7 ayat 12. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Ya, jadi hukum Taurat itu kalau diperas, yaitu kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, jiwa, raga, akal budi, dan kasihilah sesamamu. Nah, kalau mau ditanya seperti apa mengasihi sesama, yaitu apa yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah juga demikian kepada mereka. Kalau saya mau mendapatkan kemurahan hati dari orang lain, sebelum itu lakukanlah terlebih dahulu kepada orang lain. Kalau saya tidak mau disakiti, jangan menyakiti orang. Kira-kira sederhananya begitu, Tika. Baik, Ibu, saya kembali ke tema kita kali ini. Sabat di masa pandemi. Tadi juga Ibu sudah menjelaskan bahwa kata sabat, akar katanya ini sama dengan syafat, yang berarti berhenti atau melepaskan. Nah, ketika kita berada dalam masa pandemik, yang kita bicarakan adalah pandemi COVID-19 tentu saja, bagaimana kita bisa melihat bahwa pandemik yang sedang terjadi ini, tadi juga Ibu mengatakan kita kayak apa ya, sekarang ini dibatasi, serba dibatasi. Tadi bahkan saya sempat bilang ke teman bahwa kita kayak dikurung berbulan-bulan, gak boleh kemana-mana. Yang biasa ke mall gak boleh ke mall, yang biasa jalan-jalan gak boleh jalan-jalan. Mungkin para sahabat YKB juga merasakan hal yang sama gitu, sehingga kita mengalami kejenuhan, kebosanan. Mudah-mudahan bisa diatasi dengan baik. Tapi kembali ke tema kita, sabat di masa pandemi. Bagaimana kita bisa melihat bahwa pandemik ini adalah tanda kutip ya Bu dan para sahabat sebagai suatu sabat bagi kita, sehingga kita menjalani masa ini bukan dengan sungut-sungut, bukan dengan rasa bosan dan marah-marah tentu saja, tetapi sebagai sebuah sabat ada sukacita di dalamnya, karena sekarang di sini kita sedang berhenti, kita sedang melepaskan. Bagaimana Ibu? Ya, ada dua hal ya yang kita boleh belajar dari situasi pandemi ini, lalu dalam hubungan dengan sabat. Yang pertama, sabat di masa pandemi ini, sabat dalam pengertian tidak seperti yang orang Yahudi pahami dalam arti hari Sabtu ya, karena sabat mereka memang Sabtu, tapi sabat dalam pengertian berhenti, melepas. Dalam masa pandemi ini sebenarnya mengajarkan kepada kita tentang satu, keseimbangan hidup. Ya, bukankah seringkali kita bekerja demikian rupa sehingga kita tidak punya kesempatan untuk melakukan refleksi, evaluasi saja tidak. Yang kita kejar adalah target dan target. Dan seringkali itu membuat kita bahkan abai terhadap kesehatan kita. Kita abai terhadap orang-orang yang ada di sekitar kita. Jadi kalau lihat mereka, kita hanya berpikir, aku bisa dapat keuntungan apa
Jadi lihat temen nih, bisa diprospek datengin duit buat aku gitu ya. Nih, apapun seperti itu, termasuk keluarga kita. Di saat ini, para orang tua bekerja di rumah, ketika harus bekerja di rumah bersama anak di usia SD yang tidak bisa sekolah, tidak belajar dari rumah, itu mungkin baru mengerti kelakuan si anak gitu ya. Selama ini diserahkan pada asisten rumah tangga, guru les, Guru di sekolah. Iya, guru waktu saya sekolah, saya tidak pernah les nih Tika. Jangan-jangan sama ya, kenapa? Kita belajar sendiri. Sekarang anak TK sudah dilesin, anak SD kenapa? Karena orang tua, maaf kadang-kadang itu tidak mau repot. Ya meskipun alasan lain yang mungkin lebih berharga, tapi ada juga yang ngaku, daripada ribet kasih guru les bayar. Sekarang guru les nggak bisa datang ke rumah kita. Nah boleh gitu ya, misalnya ya kasihan juga mereka tidak ada penghasilan, tapi intinya adalah bagaimana kita menjaga keseimbangan hidup, menjaga proses relasi, mempertimbangkan banyak hal. Disitulah kita mulai harus mengevaluasi. Selama ini jangan-jangan kita sangat dikendalikan oleh materi, target pencapaian dan sebagainya. Justru Tuhan saja setelah menciptakan, dia mengevaluasi. Dikatakan Tuhan melihat semuanya baik. Tuhan saja melakukan itu, refleksi. Dan yang kedua, saya lanjutkan boleh ya Tika ya? Silakan Ibu. Kedua, mengajarkan tentang bela rasa. Ya, nah ini sebenarnya hakikat sahabat yang kita tahu dalam perjanjian lama, dalam kitab suci. Jadi mereka itu dikatakan yang beristirahat bukan hanya tuan dan nyonya, rumah atau majikan, tetapi hamba-hamba juga harus istirahat. Bahkan ditambahkan di satu bagian, kamu pun dulu budak. Gimana rasanya jadi budak, kerja paksa, kerja keras tanpa istirahat. Nah sekarang kamu jadi tuan. Ingatlah mereka juga butuh istirahat. Bukan hanya itu, hewan pun istirahat. Bahkan dikatakan tanah juga istirahat, tapi bukan hari ke-7, tahun ke-7 yang disebut tahun Sabat. Tanah tidak boleh ditanami. Nah ini ajaib ya, sekarang para ahli atau para pemerhati lingkungan mulai protes ketika tanah kita dipaksa produksi dengan pupuk terus menerus. Tanah itu juga butuh pemulihan, dan itu ajaibnya Tuhan kita sudah dibikin, bahkan tanah pun ada tahun Sabat. Dan hasilnya, nah ini ajaibnya, meskipun mereka tidak menanam, tidak bekerja, mencukupi dari panen di tahun ke-6. Dan bahkan ada tahun ke-50, 7 kali 7 di tahun itu, di ke-50 tahun Yobel, budak-budak harus dilepaskan. Tanah-tanah yang sudah dijual harus dikembalikan. Di situ kita melihat prinsip keadilan sosial. Jadi nggak ada yang kaya semakin kaya, miskin semakin miskin. Bela rasa. Bukankah sekarang pandemi mengajar kita demikian? Kalau mau kita mau hidup di rumah sendiri tanpa membutuhkan orang lain, bisa. Saya yakin tidak bisa. Kita masih butuh makan kok. Kita butuh petani, kita butuh orang-orang di sekitar kita. Jadi sebenarnya kita ini saatnya dibuka. Barangkali kita seringkali lupa berterima kasih. Dan bela rasa ini untuk peduli bahwa banyak hal yang harus kita pertimbangkan, bukan hanya diri aku, tapi orang lain juga. Demikian Tika. Jadi ibadah tak boleh berhenti sebagai ritual saja. Itu yang penting. Ya. Jadi kita mau diingatkan melalui ini bahwa dalam situasi seperti ini pun pandemik bukanlah sesuatu yang hanya bisa menyebabkan kita mengeluh, tetapi ada aspek yang bisa kita lihat sebagai suatu perhentian
perhentian yang Tuhan izinkan kita jalani. Kita berhenti dari kesibukan kita yang yang unlimited itu dari pagi, dan kemudian juga sekaligus ini menjadi momen atau masa menyatakan bela rasa, solidaritas kepada mereka yang lain. Itu betul. Jadi seperti begini, ketika kita ditahan untuk tidak beraktivitas seperti biasa, mata kita kan jadi lirak-lirik lihat di rumah ada apa. Lalu ketika sebagian mungkin harus kehilangan pekerjaan, lalu kita mulai berpikir, mulai berpikir lebih lambat. Kita selama ini berjalan begitu cepat, kita dipaksa kreatif, tapi pada saat yang sama kita dipaksa melihat realitas yang lain. Kita punya banyak waktu, karena selama ini mungkin waktu kita tersita untuk mengejar pencapaian kita mulai. Bahkan sebenarnya ada kawan-kawan khusus di kota-kota besar itu memotret langit kita pada masa pandemi. Itu jauh lebih biru. Di kota Jakarta begitu ya. Termasuk saya, Bu. Ya, lebih biru. Kenapa? Berarti apa? Bumi kita pun sebenarnya kita tolong untuk mengalami pemulihan. Yang disebut begitu banyaknya pencemaran, polusi itu ditahan sedemikian. Dan sekarang banyak orang berkebun, ya, karena tidak bisa keluar, akhirnya mencari aktivitas di rumah selain bekerja. Kadang-kadang stres juga di depan laptop itu kalau masih bisa bekerja. Yang tidak, mulai berpikir berkebun, yang sudah bekerja pun masih berpikir berkebun, mulai menyadari kehidupan. Jadi kita ini dikembalikan sebagai manusia, ini loh seharusnya manusia. Bukan sekedar mengejar materi, mulai melihat orang lain. Begitu, Tika. Baik. Ya, pandemi ini dapat kita lihat sebagai sebuah sabat bagi manusia dan seluruh ciptaan. Dan di dalam masa pandemi ini juga kita bisa melihat bahwa Allah tetap hadir. Allah tetap memelihara dan mencukupkan umatnya juga dalam bentuk kepedulian yang dinyatakan oleh orang-orang di sekitar kita tentu saja. Baik, terima kasih Ibu Linda untuk penjelasan yang diberikan dalam Ngulik Alkitab kali ini. Juga terima kasih karena telah bersedia menjadi narasumber Ngulik Alkitab kali ini. Kiranya seluruh pembahasan yang kita dalam Ngulik Alkitab kali ini dapat menolong para sahabat sekalian untuk menjalani masa pandemik ini dengan keyakinan penuh bahwa walaupun sulit tetapi Allah tetap hadir. Allah senantiasa memelihara dan Allah senantiasa mencukupkan kita umatnya. Sahabat YKB GKI, terima kasih telah selalu setia bersama dengan kami dalam acara-acara Ngulik Alkitab, khususnya episode kali ini. Doa dan keyakinan saya bahwa Anda sekalian diberkati melalui program Ngulik Alkitab ini juga di saat ini ketika kita mengulik tema Sabat di masa pandemi. Tuntas sudah perjumpaan kita dalam Ngulik Alkitab episode kali ini. Sampai jumpa di episode yang akan datang. Jangan lupa like, subscribe, dan bagikan juga kepada orang lain, kepada orang-orang yang kita kenal dan kasihi, supaya mereka pun mendapat berkat melalui program ini. Kita akan menutup perjumpaan kita ini dengan doa yang akan dipimpin oleh Ibu Linda. Silakan Ibu. Ya, mari kita berdoa. Tuhan, bagaimanapun keadaan yang kami alami saat ini, kami tetap harus bersyukur. Tuhan mengajarkan kami bagaimana kami berhenti dan melepaskan. Ada banyak hal yang mungkin sedemikian mengikat kami. Target, tujuan, ambisi, dan apapun yang sedemikian lekat di hidup kami, sehingga kami abai untuk menjaga hidup kami. Sehingga kami tidak punya waktu untuk kembali merefleksikan hidup kami. Bahkan kami menutup mata terhadap sesama kami, terhadap orang-orang yang terdekat di hidup kami. Bahkan kami tidak menyadari kehadiran mereka. Tuhan, Sabat di masa ini,
ketika kami dipaksa berhenti, ketika kami dipaksa melepas sesuatu yang tidak kami suka, tapi kami tetap dapat bersyukur ketika ini semua menjadikan kami lebih bijaksana, mengerti bagaimana mengasihi Tuhan dengan segenap diri kami, mengasihi sesama seperti kami mengasihi diri kami sendiri. Karena hidup ini lebih berharga dari apapun. Dan kami percaya Tuhan akan mencukupi hidup kami. Sebagaimana Tuhan telah berjanji, di tengah masa sabat sekalipun, Tuhan akan memeliharakan kami. Kami mau percayakan hidup kami dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. YKB GKI Media membutuhkan dukungan doa kita, membutuhkan keterlibatan kita, membutuhkan dukungan dana dari kita semua.